Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, insya Allah pada video pembelajaran kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang pertidaksamaan linier, ya, kebalikan dari persamaan linier yang sudah kita bahas sebelumnya. Untuk pertidaksamaan linier, itu juga memiliki bentuk umum. Bentuk umumnya seperti apa? Bentuk umumnya itu, yakni yang pertama, AX plus B kurang dari 0. Kedua, AX plus B lebih dari 0. Ketiga, AX plus B lebih dari sama dengan 0. Dan yang keempat, AX plus B kurang dari sama dengan 0. Nah, jadi bentuk umum pertidaksamaan linier itu mirip-mirip dengan persamaan linier. Bedanya apa? Bedanya di lambang ini. Kalau persamaan menggunakan sama dengan, tapi kalau pertidaksamaan menggunakan simbol seperti ini. Kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Nah, contohnya misalkan di sini X kurang dari A atau X lebih dari sama dengan 2. Kita ubah ya ini menjadi angka. Nah, perbedaan kurang dari atau lebih dari sama dengan itu dilihat dari himpunan penyelesaiannya. Makanya khas dari pertidaksamaan linier itu adalah memiliki himpunan penyelesaian. Kenapa memiliki himpunan penyelesaian? Karena nilai X dalam pertidaksamaan linier itu tidak mutlak satu angka ya, seperti persamaan linier. Tapi penyelesaian dari pertidaksamaan linier itu ada kemungkinan ya, kemungkinan kurang dari, misalkan di sini kurang dari 2, lebih dari 2. Kalau kurang dari 2, artinya apa? Artinya nilai X ini adalah bilangan yang kurang dari 2. Contohnya misalkan 0 dan 1. Kalau misalkan ini X lebih dari 2, artinya X ini merupakan bilangan yang lebih dari 2, dan 2 ini termasuk ke dalam nilai X. Bedanya kurang dari dan kurang dari dan lebih dari sama dengan seperti itu. Jadi kalau ada sama dengan, artinya 2 ini termasuk ke dalam nilai X. Nah, makanya dalam persamaan linier itu selalu ada garis bilangan ya, atau interval. Nah, contoh misalkan di sini kita akan bahas tentang interval dari pertidaksamaan linier. Interval dari pertidaksamaan linier itu ada dua, ada yang terbuka, ada yang tertutup. Kita bahas yang terbuka dulu. Misalkan di sini X kurang dari B, ya, atau langsung ke angka ya, X kurang dari 4. Nah, kalau kita gambarkan dalam garis bilangan, kita tulis 4 di sini, ya, dan dikasih titik, hanya saja titiknya itu terbuka, ya, titiknya terbuka atau tidak dihitamkan, karena kurang dari. Kecuali kalau kurang dari sama dengan 4. Maka kalau kita gambarkan dalam garis bilangan, titik 4 ini kita hitamkan. Ya, kalau pada interval ini berarti X kurang dari 4, kalau kurang berarti ke kiri. Ya, ini pun sama, kalau kurang berarti ke kiri. Nah, itu perbedaannya. Ini interval terbuka. Sekarang interval tertutup. Interval tertutup itu seperti apa? Contohnya misalkan di sini. A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Atau 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 10. Artinya X ini berada di antara 2 dan 10. Tapi 2 dan 10-nya itu termasuk ke dalam nilai X karena ada sama dengannya. Kalau misalkan kurang dari saja, berarti nilai X ini adalah nilai atau bilangan yang berada di antara 2 dan 10. 2 dan 10 tidak termasuk nilai X. Bisa dimengerti ya, teman-teman? Nah, kalau kita gambarkan dalam garis bilangan, nah, untuk interval ini ya, maka kita tulis di sini 2, sini 10. X-nya itu yang mana? Daerah X-nya itu adalah ini. Nah, berarti di sini adalah daerah himpunan penyelesaiannya atau nilai X-nya. Tapi kalau kita interval ini kita gambarkan, maka ini dihitamkan karena ada di lambang sama dengannya di sini. X-nya berarti di sini. Nah, oke. Nah, itu untuk interval ya. Sekarang kita langsung ke
tipikal soal. Kalau untuk pertidaksamaan linear, tipikal soalnya itu hanya ada 2 saja, teman-teman. Nah, sekarang kita bahas tipikal soal untuk pertidaksamaan linear. Bapak di video kali ini akan menjelaskan hanya 2 tipikal soal saja untuk SMK ya. Ada 2 tipikal soal pertidaksamaan linear. Yang pertama adalah fx kurang dari gx, di mana fx dan gx ini memuat pertidaksamaan linear atau persamaan linear ya. Nah, ini terserah mau kurang dari, lebih dari, atau lebih dari sama dengan, yang penting polanya seperti ini ya. Kemudian tipikal soal yang kedua adalah fx kurang dari gx kurang dari hx, di mana fx, gx, dan hx memuat persamaan atau pertidaksamaan linear. Untuk tipikal soal yang kedua ini, cara penyelesaiannya adalah kalian bagi 2 atau pecah dulu ya, menjadi 2 yang mirip seperti tipikal soal yang pertama. Pecahan yang pertama adalah fx kurang gx ya. Pecahan yang kedua gx kurang dari hx ya. Nah, ini tipikal soalnya. Biar lebih paham, kita langsung ke contoh soal. Baik, kita bahas tipikal soal yang pertama, yakni fx kurang dari gx. Contoh soalnya ini ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3x min 4 lebih dari sama dengan 16 tambah 8x. Ini kita pertama lebih dari saja ya. 3x min 4 lebih dari 16 tambah 8x. Oke, untuk penyelesaiannya, teman-teman ingat kembali kaidah penyelesaian persamaan linear dengan 3 cara. Yang pertama, kelompokkan dulu koefisien variabel di ruas kiri dan konstanta di ruas kanan. Langkah kedua, operasikan ruas kiri dan ruas kanan. Yang ketiga, bagi konstanta dengan koefisien variabelnya. Kita langsung ke langkah pertama. Pertama, kelompokkan dulu mana koefisien variabelnya di ke sebelah kiri. Di sini berarti koefisien variabel itu 3x. 8x pindah ruas menjadi min 8x lebih dari. Di sini 16. Min 4 pindah ruas menjadi plus 4. Ya. Kemudian kita operasikan 3x min 8x, hasilnya negatif 5x, lebih dari 16 tambah 4, hasilnya 20. Langkah ketiga, bagi konstanta ini dengan koefisien variabelnya. Kalau koefisien variabelnya negatif 5, berarti dibagi negatif 5 di sini. Hanya saja harus teman-teman ingat, untuk pertidaksamaan ini, kalau suatu pertidaksamaan dibagi dengan bilangan negatif, maka lambang dari pertidaksamaan ini berubah ya, menjadi kebalikannya. Kalau di sini lebih dari, berarti di sini kurang dari, berubah. Karena apa? Karena dibagi dengan bilangan yang negatif. Kalau dibagi dengan bilangan yang positif, itu tidak berubah, tapi tetap ya. Berarti di sini berubah karena dibagi dengan bilangan yang negatif. Min 5x dibagi min 5 hasilnya x, 20 dibagi min 5 hasilnya min 4. Nah, jadi x itu kurang dari min 4. Maka himpunan penyelesaiannya di sini, himpunan penyelesaiannya kalian tulis di sini kurung kurawal x diantaranya x kurang dari min 4 dan x elemen bilangan real. Ini baru selesai penyelesaiannya. Nah, kalau kita gambarkan dalam garis bilangan, di sini ya garis bilangannya. Nah, kita buat di sini min 4. Nah, karena di sini tidak ada sama dengannya atau dengan kata lain hanya kurang dari saja, maka ini tidak dihitamkan. Ya, x kurang dari min 4 berarti kalau kurang ke arah kiri. Berarti di sini anak panahnya ke arah kiri. Ini daerah himpunan penyelesaian dari soal ini. Oke, mudah-mudahan teman paham ya. Oke, sekarang kita lanjut ke tipikal soal yang kedua. Di mana tipikal soal yang kedua itu adalah fx kurang dari gx kurang dari hx. Untuk menyelesaikan tipikal soal yang kedua ini, kalian harus mengubahnya menjadi 2 bagian. Ya, pertama fx kurang dari gx. Ini, yang kedua gx kurang dari hx. Nah ini, ya. Nah, contoh soalnya seperti apa? Seperti ini. Ya, tentukan himpunan penyelesaian dari 2x min 4 kurang dari sama dengan 5x plus 8 kurang dari sama dengan 2x plus 14. Ya.
Maka langkahnya adalah kita bagi 2 dulu ya, menjadi 2. Berarti di sini kita tulis 2x min 4 kurang dari sama dengan 5x plus 8. Terus di sini juga pecahan yang kedua, 5x plus 8 kurang dari sama dengan 2x plus 14. Kita selesaikan pecahan yang pertama dulu ya, seperti soal yang pertama tadi ya. 2x, 5x pindah ruas ke kiri jadi min 5x, kurang dari sama dengan, di sini 8, min 4 pindah ruas menjadi plus 4. Ya. Kemudian operasikan 2x min 5x, hasilnya min 3x, kurang dari sama dengan 8 tambah 4, hasilnya 12. Nah, di sini dibagi. Setelah itu dibagi dengan koefisien variabelnya berapa? Min 3. Maka semuanya dibagi min 3. Dan jangan lupa kalau dibagi bilangan negatif, maka pertidaksamaannya berubah. Menjadi sebaliknya ya. Min 3x dibagi min 3 hasilnya x, 12 dibagi min 3 hasilnya min 4. Maka x lebih dari sama dengan min 4. Itu baru himpunan penyelesaian yang pecahan pertama. Sekarang pecahan yang kedua kita kerjakan seperti biasa. 5x di sini, 2x pindah ruas menjadi min 2x, kurang dari sama dengan, di sini 14 plus 8 pindah ruas menjadi negatif 8. 5x dikurang 2x hasilnya 3x, kurang dari sama dengan 14 dikurang 8 hasilnya 6. Ya. Nah, sekarang dibagi 3. Ya, karena ini dibagi dengan bilangan positif, maka pertidaksamaan ini tidak berubah lambangnya. 3x dibagi 3, kemudian 6 dibagi 3. 3x dibagi 3 hasilnya 3, kurang dari sama dengan 6 bagi 3 hasilnya 2. Ya. Berarti ini x ini berada di antara min 4 dan 2. Nah, kalau seperti ini, kita buat garis bilangan dulu ya, kalau seperti ini. Oke, kita tarik dulu hasilnya ke atas, ya. Nah, ini hasil yang tadi ya, pecahan pertama dan pecahan yang kedua. Kita buat garis bilangannya di sini. Yang paling kecil yang mana nilainya? Min 4 ya. Min 4, di sini 2. Karena ini kurang dari sama dengan, ada sama dengannya di sini, berarti kita hitamkan. Ya, hitamkan. Kemudian, kita tentukan nih, x-nya di sebelah mana. X ini lebih besar dari min 4. Kalau lebih besar berarti ke kanan ya. X ini kurang dari sama dengan 2. Kalau kurang berarti ke kiri. Nah, berarti di sini adalah daerah X-nya. Sehingga kita buat himpunan penyelesaiannya. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah X diantaranya min 4 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Dan X elemen bilangan real. Oke, sampai sini sudah selesai. Berarti himpunannya apa? Himpunannya adalah min 4 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Oke, mudah-mudahan teman paham. Jika kurang paham setelah menyaksikan dan menyimak video ini, silakan teman-teman ke sekolah dan berdiskusi dengan Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.